Pada penelusuran jalur rempah kali ini, kami berada di Pelabuhan Brondong, Lamongan, Jawa Timur, yang merupakan pelabuhan tertua yang pernah digunakan oleh Majapahit maupun zaman VOC. Pelabuhan ini memiliki banyak peran, salah satunya ialah mendistribusikan barang dagangan dan juga rempah ke pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya. Menurut catatan Anthony Reitz menyebutkan bahwa awalnya perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala dari Maluku ditampung terlebih dahulu di pelabuhan Majapahit Jawa Timur seperti di Gresik, Tuban, dan Sedayu Lawas di Lamongan. Daerah-daerah ini berperan sebagai bandar pelabuhan internasional serta sebagai jalan distribusi ke wilayah lain yang lebih pelosok seperti Mojokerto dan Kediri. Pelabuhan ini diperkirakan hadir guna membantu distribusi rempah dari Tuban karena tidak dapat langsung masuk ke pelosok, sehingga harus menuju pelabuhan di timurnya sebelum bisa menggapai Bengawan Solo maupun melintasi Brantas. Dalam sejarahnya, Kabupaten Lamongan memiliki 4 pelabuhan: Pelabuhan Sedayu Lawas, Pelabuhan Perikanan Brondong, Pelabuhan Penyeberangan Paciran, dan Pelabuhan US. Dan yang paling tertua adalah Pelabuhan Sedayu Lawas. Tidak hanya itu, dalam buku Memayu Raharjaning Praja, Pelabuhan Sedayu Lawas juga termasuk pelabuhan yang setara dengan Pelabuhan Tuban sebelum era zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa kolonial di tahun 1709 Masehi, Lamongan telah menjadi kota pemasok beberapa komoditas dagangan seperti padi, kayu jati, garam, merica, dan juga rempah dari VOC yang mendarat di Pelabuhan Sedayu Lawas. Selain itu, fakta lain menyebutkan jika Sedayu Lawas telah aktif menjadi kota administratif sekaligus pusat perdagangan sejak tahun 1752. Saat itu, Lamongan secara resmi jatuh ke dalam pangkuan VOC pada 18 Mei 1747 Masehi, sesuai dengan isi perjanjian Giyanti nomor 2 tentang penyerahan wilayah pesisir, yakni Tegal, Brebes, Tuban, Kaliwungu, Lamongan, Sidoarjo, dan Sedayu. Di tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan dan diambil alih pemerintah kolonial Belanda. Setelah itu, pernah dikuasai Jepang, namun hanya sebentar. Pelabuhan Sedayu Lawas kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia menjadi pelabuhan rakyat hingga masa kini. Sejak 8 tahun terakhir, hanya terlihat beberapa kapal kecil yang bersandar bongkar muat minuman kemasan. Itu pun jumlahnya nggak banyak, bisa dihitung sekitar 10 unit kapal klotok per bulannya. Nah, teman-teman, marilah kita sebagai generasi milenial mampu menjaga dan tidak melupakan sejarah. Pelabuhan Sedayu Lawas ini menjadi saksi bisu antara transaksi dari rakyat Indonesia bersama dengan kapal-kapal besar yang melakukan aktivitas bongkar muat barang termasuk rempah di dalamnya. Inilah jejak sejarah jalur rempah, eksistensi Nusantara yang mendunia. Ini menarik nih teman-teman. Kira-kira kenapa kapalnya yang sebelum berangkat ke sana itu kok muter dulu ke barat? Karena apa? Ada kapal peninggalan Belanda tenggelam di sini guys, kurang lebih sekitar 50 meter panjangnya. Nah, kira-kira teman-teman kalau jago renang bisa nih nyelam untuk mengetahui kira-kira bentuk kapal Belanda itu seperti apa? Ya dulu kan pengosokan, di sini kan pengosokan. Dan sempat ada perang lah dulu kan katanya itu, tahun itu ada perang. Nah sempat tertinggal di sini, itu nggak bisa diambil itu. Sampai sekarang itu nggak bisa diambil, itunya itu masih ada di situ. Karena pencobaan diambil itu nggak bisa, entah ada apanya nggak tahu, ada perang alatnya kurang canggih atau gimana nggak tahu.